are you? Miss harap semuanya masih dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ya, ini adalah pertemuan ketiga kita di semester 2. Tentunya masih bersama dengan Miss Novi dengan materi yang sama, yaitu kekongruenan. Ya, kita lanjutkan materi kita kekongruenan ini. Miss harap semuanya masih tetap semangat untuk belajar. Langsung saja kita ke materi. Nah, ini ada latihan 41. Miss jelaskan untuk mengingat kembali tentang kekongruenan sebelum kita lanjut ke sudut kekongruenan. Nah, ini ada di buku paket kamu halaman 212. Di sini yang ditanyakan adalah manakah di antara gambar di bawah ini yang kongruen? Langsung saja kita jawab, answer. Ini dia. Nah, gambar A ini kongruen dengan gambar J. Kenapa, Miss? Karena dia bentuk dan ukurannya sama. Ya, di pertemuan kedua kita sudah membahas ini. Nah, selanjutnya gambar B kongruen dengan gambar I. Bentuk dan jenisnya sama karena syarat dari kongruen itu adalah jenis dan bentuknya harus sama. Nah, selanjutnya pada gambar C kongruen dengan F, ya. Terus gambar D kongruen dengan gambar G. Yang terakhir, gambar E kongruen dengan gambar H karena bentuk dan ukurannya sama. Sekedar mengingatkan tentang kekongruenan, ya. Lanjut materi kita tentang menentukan besar sudut. Langsung saja ke example. Nomor 1. Perhatikan gambar trapesium siku-siku di samping. Jika besar sudut A sama dengan 60 derajat, sudut B sama dengan 40 derajat, maka berapakah besar sudut D dan sudut C? Nah, ini dia gambar dari trapesium siku-siku ABCD. Yang ditanya adalah sudut D ini, sudut D dan sudut C. Sedangkan sudut A sudah kita ketahui sebesar 60 derajat. Sudut B sebesar 40 derajat. Oke, answer. Sudut D ditambah sudut A sama dengan 180 derajat. Dari mana ini 180 derajat? Di SMP kelas 7 kalian sudah mempelajari ini. 180 derajat diperoleh dari ini kan trapesium siku-siku. Jadi kita misalkan ini adalah sudut atas si D dan si C. Sudut A dan si B adalah sudut bawah. Jadi, jika salah satu sudut belum diketahui nilainya, kita misalkan sudut D ini dan sudut A belum diketahui nilainya, maka sudut D ditambah sudut A sama dengan 180 derajat. Oke ya? Nah, kalau masih kurang paham, silahkan dibuka bukunya kembali mengenai trapesium di kelas 7. Ya. Nah, sekarang kita mencari sudut D-nya bagaimana, Miss? Ini dia. Sudut D sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat. Kenapa, Miss? Karena sudut A sudah kita ketahui 60 derajat. Makanya 180 derajat dikurang 60 derajat, hasilnya adalah 120 derajat. Dapat hasil sudut D-nya. Sekarang kita mencari sudut C. Hampir sama dengan cara mencari sudut D tadi. Sekarang sudut C ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Kenapa, Miss? Karena sudut atas ditambah sudut B itu nilainya 180 derajat. Maka sudut C sama dengan 180 derajat dikurang 40 derajat. Karena nilai dari sudut B sudah kita ketahui 40 derajat. 180 derajat dikurang 40 derajat itu sama dengan 140 derajat. Oke, Miss harap semuanya dapat dipahami ya. Nah, lanjut kita ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2. Perhatikan gambar trapesium siku-siku di samping. Jika besar sudut D sama dengan 120 derajat, sudut C 140 derajat, berapakah sudut
A dan sudut B, besar sudut A dan sudut B, ini kebalikan dari soal nomor 1 tadi ya. Di soal nomor 1, kita mencari sudut A dan sudut B. Dan sudut D-nya sudah kita temukan tadi 120 derajat. Apakah dia nanti kembali ke soal? Karena di nomor 1 tadi kita tengok ya. Di nomor 1 tadi kita sudah menemukan sudut A-nya 60 derajat. Dan sudut B-nya juga 40 derajat. Nah, sekarang di soal yang kita ketahui, kita misalkan ini si D dan si C. 120 derajat dan 140 derajat. Apakah dia nanti terbukti hasilnya akan mendapat sudut A itu sebesar 60 dan B sebesar 40 derajat? Kita buktikan bersama. Ya, langsung saja answer. Sudut D ditambah sudut A sama dengan 180 derajat. Seperti penjelasan Miss di contoh nomor 1 tadi. Ya. Nah, sekarang sudut A sama dengan 180 derajat dikurang 120 derajat. Dari mana 120 derajat ini? Dari nilai sudut D ini. Ya, langsung saja kita kurangkan 180 derajat dikurang 120 derajat. Kenapa ini jadi kurang, Miss? Karena berpindah dari sisi kiri ke kanan, maka tandanya berubah menjadi negatif, ya. Jika tadi di sini simbolnya negatif, berpindah ke kanan itu menjadi positif, ya. Makanya di sini hasilnya 60 derajat. Oke, lanjut mencari sudut B. Sudut C ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Seperti penjelasan yang pertama. Nah, sudut B sama dengan 180 derajat dikurang 140 derajat hasil dari sudut C, ya. Maka sudut B sama dengan 40 derajat. Gampang ya? Miss harap semuanya dapat, anak-anak Miss semua dapat memahaminya ya. Nah, karena Miss sudah menjelaskan 2 contoh, sekarang tugas kamu mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2. Jika kurang jelas gambarnya, ini gambarnya ada di buku paket kamu, halaman 214. Oke ya, see you next time. Thank you. Bye.